Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sehat juga semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview hasil hunting terbaru saya, yaitu berupa golok yang menurut saya golok ini cukup spesial, langka, dan jarang ditemukan ya teman-teman. Oke, langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita review dimulai dari gagangnya. Kita lihat dulu penampakan gagang dan sarungnya. Nah, ini dia nih teman-teman, gagang dan sarungnya. Ini jenis ukuran golok sorenan. Jadi kalau kita review dari gagangnya, ini gagangnya ada ukirannya tidak begitu detail, tapi cukup bagus lah gitu. Ada karakteristiknya gitu. Kalau saya prediksi ini gagangnya buatan baru ya teman-teman, tidak terlalu lama atau mungkin sepertinya bukan orisinil dari awalnya dulu ya. Ini udah pernah diganti, kemungkinan gagang yang awalnya itu rusak, pecah atau gimana ya, termakan usia gitu. Dari kayunya ini cukup unik karena ada motif-motifnya ya. Sepertinya ini motif kayu aren kayaknya nih motifnya, kalau dilihat dari motifnya. Sementara untuk sarung, ini sarungnya sepertinya orisinil teman-teman kalau sarungnya. Nah, ini simpainya juga ada dua jenis. Yang ini bahannya dari kulit. Nah, ini dari kulit. Sementara yang ini dari metal, dari logam. Ini juga ada talinya, tapi talinya ini tali baru nih. Tali baru. Ujungnya juga ini ada bekas ditambal. Mungkinan udah pecah tadinya sehingga ditambal. Tapi yang jelas sarung ini orisinil teman-teman. Nah, biar lebih Nah, bisa terlihat lebih detail ya. Oke, untuk bilahnya kita lihat. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini dia. Sepintas kita lihat keunikan dari pedang atau golok ini sudah terasa ya teman-teman. Ricikan-ricikannya begitu detail dan rapih. Nah, hal yang membuat unik ini banyak sekali kalau lihat dari bilah ini. Pertama, terdapat alur darahnya dua teman-teman nih. Yang atas alur darahnya yang kecil tapi dalam, tapi kecil. Ini sampai ujung. Sementara yang kedua ini agak lebar tapi agak dangkal. Alur darahnya sampai ke ujung juga, plus dipakai ornamen sulur, motif-motif sulur khas yang begitu sangat sangat indah ya. Ini sampai ujung, sampai ujung. Lalu keunikan yang kedua yang membuat golok ini spesial, yaitu terdapatnya angka
tahun di pangkal bilahnya. Nah ini ada terlihat jelasnya itu tinggal angka 88 dan 9. Ini awalnya angka 1 nih. Jadi pembuatan dari golok ini pada tahun 1889. Ini karena mungkin sebelah sini pernah diasah atau diamplas, jadi hilang kemakan gitu yang angka 1-nya, sehingga tersisa angka 889-nya. Dan ini teman-teman sangat tajam untuk ukuran sebuah pedang tua, lawas, dan kondisi lokasian lah. Ini lokasian, ini sangat tajam teman-teman. Dari ketebalannya ini sangat proporsional, tidak begitu tebal dan tidak begitu tipis juga. Di pangkalnya sekitaran 0,7 cm atau 0,8 cm nih dari pangkalnya sampai ujung, sangat presisi. Dan saya ukur juga, ini masih pas panjangnya itu 45 cm panjangnya. Lihat alur darahnya mirip sekali dengan pedang-pedang atau pusaka atau senjata tajam dari Eropa ya, mirip-mirip kelewang atau saber Eropa ya. Sangat halus, rapih pembuatannya teman-teman. Dan ornamen dari sulur ini juga terdapat pada sisi yang lainnya. Sisi sebelah sini juga sama tuh teman-teman. Sebelah sisi ini juga sama, sampai ujung terdapat ornamen sulur seperti ini. Kalau di keris itu kayak bekas kinatah ya. Kalau di keris itu biasa pakai bekas kinatah. Atau mungkin barangkali tadinya ini bekas kinatah emas, tapi emasnya lunturin, nah siapa tahu kan seperti itu. Tapi yang jelas ini keindahan dari golok ini sangat pantas untuk dikoleksi teman-teman atau disimpan. Nah, untuk pangkal bilah sebelah kanannya, yang tadi kan sebelah kirinya ada angka tahun dan sebelah kanan itu sama-sama ada tulisan, tapi saya juga tidak tahu ini maksud apa nih. Jadi ada kayak sejenis nih, ini ada huruf apa ya, HS O, terus ini ada RA, rat, THSO. Di sini ada tulisan huruf rat seperti. Gak tahu, ini saya nggak begitu bisa memprediksi apa maksud dari tulisan ini karena emang sudah nggak jelas ya, karena termakan ini sepertinya pernah diamplas ya, soalnya halus banget nih ininya si permukaan bilahnya. Apa mungkin ratnya itu keturunan ningrat yang pegang? Bisa jadi seperti itu ya teman-teman, tapi ya nggak tahu lah. Yang jelas ya seperti inilah bentuk atau kondisi pusaka ini. Nggak begitu bisa memastikan kalau saya sendiri. Silahkan nilai sendiri sajalah untuk teman-teman. Walaupun memang ini ningrat atau bangsawan pemilik sebelumnya, saya percayanya ya karena emang ricikannya dari golok ini emang sangat spesial, tidak sama dengan golok-golok yang pada umumnya gitu, sehingga sangat menjadi banyak kemungkinan yang memang yang pegang itu dulunya emang keturunan ningrat atau bangsawan Sunda. Lalu untuk selanjutnya dari segi bilah ya, karena emang biasanya kita melihat pusaka itu kadang dilihat dari pamor atau apa ya. Kalau pamornya miring atau aneh itu biasanya ya banyak disukai, mungkin karena keindahan untuk ditampilkannya lebih jos ya mungkin. Kalau untuk pedang ini sendiri, untuk
urusan pamor ini saya nggak bisa memprediksi ya, karena logamnya itu mirip banget dengan pedang-pedang Eropa, teman. Jadi tidak terlihat ada pamor-pamor yang jelas seperti pamor Banyu Mili atau apa ya, kayak umum di sebuah pedang biasanya pamor Banyu Mili. Nah, untuk ini tidak di sana mungkin yang untuk untuk memberikan keindahan pada golok ini, si pembuat golok ini ya menambahkan ricikan dan ornamen-ornamen di pedangnya seperti ini aja gitu. Jadi bukan di pamornya yang ditampakin gitu, teman-teman. Kalau dari segi usia ini, usia tidak tidak beda jauh dengan pedang-pedang berpamor lainnya gitu. Ya intinya pedang sepuh lah, ini bukan pedang baru, walaupun tidak terlihat ada pamor gitu. Ya seenggaknya kita lihat aja kan, dari tahunnya aja 1889, ini jauh sebelum Indonesia merdeka gitu. Nah, lalu selanjutnya kalau boleh saya prediksi, ini sepertinya termasuk pusaka bangsawan atau ningrat dari kerajaan Sumedang Larang lah. Karena kebetulan saya hunting itu tidak di luar Priangan ya. Jarang saya hunting atau mendapatkan pusaka di luar Priangan gitu. Jadi saya dapat pusakanya itu hampir sekitaran 90%-nya itu pusaka-pusaka yang saya dapatkan dari Jawa Barat gitu. Walaupun saya sering juga mendapatkan pusaka-pusaka daerah lain seperti pusaka Badik Bugis atau Mandau Kalimantan, tapi ya dapatnya itu dari Jawa Barat gitu. Nah, untuk yang ini kalau menurut saya ini sejenis pedang golok sorenan bangsawan atau ningrat dari kerajaan Sumedang Larang yang dibuat pada tahun 1889. Namun sayang ini gagangnya udah diganti, sepertinya nih gagangnya tanduk dengan full ukiran gitu awalnya, atau bisa jadi seperti ini teman-teman. Jadi modelnya model Pariaman, ini nih mirip-mirip Pariaman, cuman yang membuat gagang yang ini nggak bisa mengukir sejenis ukiran Pariaman, sehingga dibuatlah agak simpel seperti ini tapi menyerupai gitu. Bisa jadi seperti itu, mungkin karena yang Pariamannya itu udah rusak atau retak atau gimana gitu, jadi diganti dengan ini, bisa jadi seperti itu teman-teman. Oke, itu review dari saya, dan saya sangat mengharapkan sekali bagi teman-teman yang di dunia pergolokan atau pusaka bisa memberikan komentar dan menambahkan informasi lebih lanjut ya, karena saya juga belajar, sama-sama belajar, bukan ahli, bukan suhu, ataupun bukan praktisi khusus gitu yang mempelajari tentang pusaka di Indonesia. Jadi penuturan saya hanya sebatas prediksi saya, hanya sebatas pandangan saya dari melihat sebuah pusaka dari pengalaman, dari seringnya saya pegang pusaka keluar masuk seperti itu, dan ditambah lagi dengan informasi-informasi dari teman-teman yang sama gitu, yang menyukai tentang pusaka, untuk istilahnya kita melestarikan lah budaya kita, supaya anak cucu kita tidak sampai tidak ingat atau lupa gitu. Dan ini juga sebagai bentuk penghargaan kita pada nenek moyang kita yang sudah membuat senjata sebagus ini. Kalau bukan kita yang merawatnya, siapa lagi gitu. Oke, jadi saya sangat mengharapkan sekali buat teman-teman untuk memberikan informasi tambahan. Kalau misalkan teman-teman ada yang tahu, silahkan tulis di kolom komentar untuk jenis pedangnya, jenis pedang
apa yang seperti itu, apakah ada yang punya juga, bisa share juga gitu. Kebetulan saya juga kalau misalkan ada teman yang berminat untuk memahari, silahkan bisa tulis di WA saya gitu, bisa kirim WA. Nah, mungkin untuk saat ini saya cuma bisa mereview satu ini aja dulu karena belum mendapatkan lagi pusaka yang bisa saya review. Terima kasih sekali lagi bagi teman-teman yang sudah senantiasa menonton channel saya, walaupun ala kadarnya channelnya saya nggak bisa edit video atau gimana ya. Saya murni cuman untuk istilahnya sharing informasi lah, atau memperlihatkan barang-barang apa saja sih yang biasa saya dapat gitu kalau ya seperti inilah teman-teman. Terima kasih banyak atas dukungannya teman-teman selama ini. Mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan rezeki yang banyak teman-teman. Oke, segitu dulu. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu semuanya, sehat selalu dan salam budaya.